Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang energi alternatif. Tematik, tema 6, subtema 3, kelas 3, Bahasa Indonesia. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi dapat diperbaharui. Contohnya seperti matahari, angin, air, dan makanan. Sumber energi yang lain adalah tidak dapat diperbaharui. Contohnya, gas LPG, minyak bumi, dan batu bara. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau disebut dengan BBM. Ciri-ciri energi alternatif: 1. Dapat digunakan berulang-ulang. 2. Jumlahnya berlimpah. 3. Tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya dan aman. 5. Ramah lingkungan. Apa saja yang termasuk energi alternatif? 1. Pemanfaatan energi angin. 2. Pemanfaatan energi surya. 3. Pemanfaatan energi air. Kemudian biogas dan briket pengganti BBM. Pemanfaatan energi surya, contohnya matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari berupa energi panas dan energi cahaya. Yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Energi cahaya matahari dapat berubah menjadi listrik dengan bantuan alat sel surya yang sering disebut PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pemanfaatan energi air. Air dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar pula. Pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA biasanya dibangun di wilayah perbukitan yang sering terjadi hujan. Air yang dibendung dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi angin. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan menggerakkan roda penggiling padi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang disebut dengan PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Pemanfaatan energi panas bumi. Panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Briket pengganti BBM atau disebut dengan bahan bakar minyak. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Alat dan bahan
batok kelapa atau bambu serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa untuk cetakan, kemudian korek api. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, keringkan bahan kemudian bakar sampai menjadi arang. Arang ditumbuk halus dan disaring atau diayak. Campur dengan adonan kanji sebagai perekat. Cetak adonan dengan potongan bambu atau pipa paralon. Keringkan untuk mengurangi kadar air. Briket pengganti BBM. Selanjutnya yaitu kelebihan briket dibanding BBM. 1. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. 2. Briket mudah terbakar. 3. Briket tidak cepat habis. 4. Salah satu cara untuk menghemat BBM. Kemudian biogas. Biogas adalah energi yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Contoh, limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk pupuk. Biogas selanjutnya ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dari biogas: 1. Menjadi metode pengolahan limbah. 2. Mengurangi pencemaran. 3. Mengurangi penggunaan BBM. Kemudian untuk kekurangannya: 1. Membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi. 2. Tidak bisa dikemas dalam sebuah tabung. 3. Saat pengolahan membutuhkan waktu yang banyak. Itulah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.